Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nurul Asmi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Pertama. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya presentasikan, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Asmi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Pertama. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan mengajar saya di lokasi PPL saya, yaitu di SDN Kusmina Saupa. Yang bagian A, yaitu deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Kasus kegiatan mengajar pertama. Kegiatan praktik pembelajaran pertama dilaksanakan di SDN Kusmina Saupa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan bentuk pembelajaran luring. Waktu yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah 60 menit pada kegiatan PPL pertama yang melibatkan 25 peserta didik. Adapun beberapa kasus atau masalah yang muncul dalam kegiatan PPL pertama pada saat mengajar, yaitu yang pertama ada pemanfaatan waktu. Pada pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar pertama, waktu pelaksanaan hanya berkisar 90 menit. Artinya belum selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Seharusnya pada kegiatan pembelajaran, apalagi kegiatan diskusi, peserta didik diberikan waktu yang lebih lama sehingga mencukupi sampai batas waktu yang diberikan. Adapun yang kedua, dari kasus masalah yang muncul pada saat saya mengajar dalam kegiatan PPL, yaitu motivasi belajar masih rendah. Nah, pada praktik pembelajaran pertama, peserta didik masih terlihat kurang antusias dalam mengambil peran pada saat tanya jawab dalam proses pembelajaran. Kemungkinan masih malu karena ada perekaman selama pembelajaran, oleh karena itu hanya beberapa siswa yang aktif dalam proses tanya jawab. Dan yang ketiga, yaitu menyimpulkan pembelajaran masih kurang. Nah, diharapkan siswa mampu menyimpulkan pembelajaran dengan pemikiran mereka sendiri dan menggunakan kata-kata sendiri. Namun, saat pembelajaran, peserta didik membuat kesimpulan masih dibantu oleh guru dan membaca dari buku pegangan siswa. Kasus mengajar 2. Kegiatan praktik pembelajaran kedua dilaksanakan di SD Impres Mina Saupa pada hari Rabu 23 November 2022 dalam bentuk pembelajaran luring. Materi pembelajaran yang dilaksanakan yaitu kegiatanku di malam hari. Waktu yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah 60 menit. Adapun kegiatan mengajar kedua, kasus yang saya dapati pada proses pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu pada pemanfaatan waktu. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar, waktu pelaksanaan berkisar 60 menit. Karena dalam kegiatan guru belum begitu mampu menguasai ruang kelas, maka terjadi kendala di mana guru lebih banyak mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Yang kedua yaitu kurangnya kesiapan guru. Saat di awal pembelajaran, ternyata di sekolah tidak memiliki LCD, sehingga video atau media pembelajaran yang ingin saya tampilkan tidak jadi. Dan yang ketiga yaitu keaktifan siswa. Sudah terdapat peningkatan dalam keaktifan siswa, hanya belum maksimal dibandingkan PPL pertama yang bertanya tidak ada, begitupun dengan menjawab pertanyaan. Namun pada kegiatan kedua ini, keaktifan peserta didik sudah ada. Sudah ada yang beberapa peserta didik yang memberanikan diri naik ke depan untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya, kita melangkah ke kegiatan kasus mengajar 3. Kegiatan praktik pembelajaran ketiga dilaksanakan di SD Impres Mina Saupa pada Rabu 30 November 2022 dengan bentuk pembelajaran luring, di mana submateri pembelajaran yang dilaksanakan yaitu keluargaku. Waktu yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah 60 menit. Pada kegiatan PPL ini melibatkan 25 orang peserta didik.
Sedangkan deskripsi faktor penyebab kasus kedua, yaitu yang pertama, kurangnya pengaturan waktu saat PPL, dan yang kedua, kurangnya komunikasi antara guru pamong atau pihak sekolah dan mahasiswa dalam pengadaan LCP. Yang ketiga, peserta didik yang lain masih kurang percaya diri untuk ikut serta dalam kegiatan tanya jawab, sehingga masih didominasi oleh peserta didik yang lebih pintar. Dan yang terakhir, faktor penyebab dari kasus ketiga pada saat pelaksanaan PPL yaitu masih sama dengan kasus pertama dan yang kedua, yaitu kurangnya pengaturan waktu saat pelaksanaan PPL. Adapun motivasi dan motivasi peserta didik itu sudah meningkat pada proses pengajaran yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi alternatif solusi atau tindakan. Adapun solusi tindakan kasus pertama pada saat proses pembelajaran PPL pertama saya, yaitu yang pertama, mengelola waktu secara lebih baik dalam langkah-langkah pembelajaran dengan cara menyiapkan jam atau timer. Pada saat praktik mengajar, lebih sering melihat jam agar saya bisa mengatur waktu lebih baik dan bisa melaksanakan semua kegiatan pembelajaran secara optimal dan tepat waktu. Yang kedua yaitu memberikan semangat dan penguatan kepada siswa dengan cara pendekatan secara personal kepada peserta didik yang dirasa belum mampu memunculkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, membuat daftar langkah-langkah pembelajaran agar seluruh pembelajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki cara mengajar saya agar peserta didik dapat memahami dengan jelas maksud dari tujuan pembelajaran, sehingga saat membuat kesimpulan, peserta didik dapat menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri, bukan dipadu dan dari buku. Selanjutnya yaitu solusi atau tindakan yang harus dilakukan pada kasus kedua. Yang pertama, mengelola waktu secara lebih baik dalam langkah-langkah pembelajaran dengan menyiapkan jam. Yang kedua, akan menyiapkan semua media pembelajaran dan tidak berpatokan hanya dengan menggunakan TP karena tidak semua sekolah menyiapkan LCD. Yang ketiga, memvariasikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan mudah lalu diapresiasi atau diberikan sanjungan agar membangkitkan motivasi bertanya siswa. Dan yang terakhir yaitu menanyakan peserta didik yang cenderung pasif, memberikan motivasi dan media pembelajaran yang lebih menarik. Sedangkan solusi atau tindakan kasus ketiga yang pertama yaitu mengelola waktu secara lebih baik dalam langkah-langkah pembelajaran dengan cara menyiapkan jam atau timer. Dan yang kedua, membagi pertemuan menjadi 2 kali pertemuan supaya pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal dan memastikan setiap pertemuan semua kegiatan tersebut tercapai. Selanjutnya yaitu uraian hasil yang didapatkan dari tindakan. Hasil dari tindakan pertama yaitu hasil tindakan pada kegiatan mengajar pertama yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan mengajar pertama dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 di SDMP Minasaupa dengan jumlah peserta didik 25 orang. Pada kegiatan mengajar pertama ini materi yang dibawakan yaitu kegiatan malam hari. Proses kegiatan belajar diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu meliputi salam pembuka, berdoa, dan absensi kehadiran. Kemudian dilanjutkan apersepsi, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Nah, guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan motivasi ini, guru juga menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru memberikan stimulus dengan mengamati gambar yang ada di buku siswa, kemudian menyampaikan materi. Guru dan peserta didik melakukan sesi tanya jawab terkait materi supaya guru dapat mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta didik tentang materi yang guru bawakan. Kemudian, peserta didik diakhiri dengan pengerjaan tugas atau lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik membuat simpulan dan melakukan refleksi diri. Selain itu, guru juga menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya supaya peserta didik dapat menyiapkan materinya.
dari proses kegiatan belajar pertama, terdapat beberapa uraian kasus, penyebab, dan solusi untuk mengatasinya. Melihat dari kasus yang terjadi pada kegiatan pertama, yaitu sedangkan hasil tindakan kasus kedua, yaitu untuk hasil tindakan kegiatan kedua ini dapat terlihat dari pembelajaran yang berjalan dengan lancar walaupun terjadi kendala teknis seperti sekolah tidak menyiapkan LCD yang disiapkan oleh pihak sekolah. Nah, selain itu, pemberian apresiasi dan sanjungan oleh guru kepada peserta didik efektif untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Terlihat dari semakin banyak yang ikut serta dalam kegiatan tanya jawab. Memvariasikan strategi pembelajaran dengan siswa melakukan pengamatan juga meningkatkan semangat belajar dan keinginan tahuan peserta didik sehingga pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Dan yang terakhir, hasil tindakan khusus ketiga yaitu dapat dilihat dari pembelajaran yang berjalan dengan baik. Peserta didik dapat melakukan pengamatan dengan lancar dan aktif dalam proses pembelajaran. Kelihatan dari peserta didik bersemangat untuk maju ke depan untuk membacakan materi yang guru akan ajarkan. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan di SD Impres Minasaupa selama kurang lebih 30 hari dengan 3 kali pertemuan, dan setelah dilakukannya beberapa pengamatan, observasi hingga evaluasi, didapatkan bahwasanya diperlukan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran seperti kesehatan, perencanaan pembelajaran, persiapan alat pendukung pembelajaran dan bahan ajar, pengetahuan guru tentang materi yang akan diajarkan, kemampuan guru memotivasi, kemampuan merancang strategi pembelajaran, serta kemampuan merancang penilaian agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat PPL tidak terlepas dari beberapa kendala dan kekurangan. Namun secara keseluruhan saya merasa cukup puas dan bersyukur karena mendapatkan saran dan kritik oleh teman sejawat beserta guru pamong. Kegiatan ini dapat dijadikan persiapan dan bahan belajar guru untuk menjadi seorang guru yang profesional dan berpengalaman demi tercapainya pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Adapun saran untuk meningkatkan keberhasilan praktik kegiatan pembelajaran di waktu masa yang akan datang, maka saran yang perlu dipertimbangkan antara lain yang pertama, kepada guru atau kepada diri sendiri untuk selalu mempersiapkan pembelajaran dengan matang agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, walaupun sudah menjadi guru, jangan pernah berhenti belajar. Selalu mengupgrade dan mengupdate pengetahuan, tetapi tingkatkan semangat belajar untuk mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, kepada peserta didik agar tetap selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun kondisi belum memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran setiap hari di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kepada para orang tua agar selalu mendampingi, memberikan perhatian dan motivasi untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya lebih termotivasi untuk belajar. Cukup sekian hasil presentasi saya dengan membahas tentang kasus mengajar PPL pertama, kedua, dan ketiga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.